Fatmanaba apa namanya untuk mempresentasikan. Sebenarnya kalau offline malah mungkin lebih tenang ya. Saya terus terang saya juga alumni Fatmanaba ini angkatan 59. Jadi ya walaupun secara online gitu ya masih senang rasanya untuk sharing sama adik-adik semua. Oke, langsung aja saya mulai ya. Jadi terkait dengan teknik kimia UGM. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tetapi karena waktunya terbatas, saya tidak akan menyetel videonya ya. Tapi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih detail nanti gitu ya, dan ada foto apa namanya gambar-gambar departemen, fakultas gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube apa namanya departemen kami, atau bisa di scan QR berikut untuk lebih detailnya, untuk presentasinya. Jadi Departemen Teknik Kimia ini merupakan salah satu departemen yang tertua ya di Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik ini aja ada 8 departemen. Fakultas Teknik sendiri berdiri tahun 1946 gitu ya, selepas kemerdekaan. Dan Departemen Teknik Kimia termasuk salah satu yang berdiri saat itu, jadi paling tua. Nah, ini histori secara umum ya. Jadi pertama memang hanya program studi sarjana seperti itu, lalu tahun 80 ada program studi master, doktor gitu ya. Dan kami juga mendapatkan beberapa grant yang prestisius, ISO, lalu juga akreditasi internasional ini dari IKMI, dari UK dan juga dari IABI gitu ya. Dan ini juga perlu kami highlight yang apa namanya yang terbaru dari tahun 2023 ini kami terakreditasi secara internasional IKMA, tetapi levelnya adalah M. Artinya adalah nanti kalau teman-teman pergi ke UK misalnya atau universitas yang terakreditasi dengan IKMA juga, maka sarjana dari teknik kimia itu setara dengan master levelnya seperti itu. Nah, itu ada kelebihannya tersendiri ya. Jadi ini apa namanya perlu di-highlight bahwa teknik kimia UGM ini satu-satunya yang terakreditasi IKMA di Indonesia ini. Seperti itu. Departemen Teknik Kimia ini tadi saya sampaikan ya, kita tidak hanya program sarjana, tetapi juga ada program magister dan juga program doktor. Ini saya nggak akan detail ya terkait dengan master dan doktor karena teman-teman masih di SMA gitu. Jadi tentu saja nanti tahap pertamanya adalah sarjana. Nanti setelah lulus sarjana baru magister dan lain sebagainya. Tapi untuk informasi bahwa di Departemen Teknik Kimia juga ada magister dan juga doktor. Oke, lalu apa sih sebenarnya teknik kimia gitu ya? Jadi kalau teman-teman SMA kadang-kadang suka bingung gitu ya. Pokoknya kita suka kimia gitu. Nah, ini perlu diluruskan bahwa memang teknik kimia itu tidak sama dengan kimia gitu ya. Jadi kalau teman-teman kimia MIPA itu beda gitu. Jadi apa bedanya bahwa teknik kimia ini itu nanti skalanya lebih besar. Kita interface antara lab dengan industri gitu ya. Jadi teknik kimia ini itu tugasnya itu ya. Apa yang kita pelajari selama kuliah itu adalah bagaimana nanti bahan baku itu kita ubah menjadi produk gitu ya. Tentu saja dengan mempertimbangkan masalah safety dan juga masalah keekonomian gitu ya. Jadi seorang sarjana teknik kimia itu nanti kita harus paham gitu ya bagaimana proses kimia yang terjadi, proses biokimia, bioproses gitu ya. Lalu juga sifat-sifat fisis dari bahan dan lain sebagainya. Jadi ini secara apa namanya? Secara definisi seperti itu ya. Jadi tidak hanya kimia, tetapi di dalamnya juga ada fisika dan juga perhitungan-perhitungan matematika seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau orang kimia gitu ya, nah ini ya, kalau orang kimia itu dia banyaknya ngatik-ngatik di lab gitu ya, reaksi-reaksi dalam skala kecil gitu ya. Tetapi kalau orang teknik kimia itu adalah bagaimana nanti tugasnya dia ini adalah dibawa ke produk industri yang besar gitu ya. Jadi ini posisinya sangat unik dan ini adalah interface antara molecular science dan juga makroskopik dan engineering-nya. Jadi large scale engineering seperti apa. Nah, inilah nanti kalau teman-teman sudah lulus gitu ya, atau disebut sarjana teknik kimia gitu ya, engineer, maka tugasnya adalah untuk ini ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah teknik kimiaan gitu ya. Mainly adalah untuk membawa bahan baku, merubahnya menjadi produk. Nah, ini sarjana teknik kimia. Nah, ini contohnya. Apa itu chemical engineering problems gitu ya. Jadi misalnya kita punya bahan baku. Ya, misalnya apa yang paling gampang? Yang prosesnya nggak terlalu rumit aja lah. Misalnya susu, misalnya ya, susu sapi misalnya. Susu sapi itu nanti diproduksi jadi susu bubuk gitu ya, atau susu UHT. Nah, itu sarjana teknik kimia
juga bisa di situ. Itu tapi mungkin lebih ke pangan ya. Tapi misalnya apa? Pupuk ya, membuat pupuk. Membuat pupuk bahannya apa? Nah, itu kita lihat nih, oh bahannya nanti ada gas alam seperti itu. Jadi ini pertama kita cek bahan bakunya gitu ya. Lalu apa yang terjadi di situ? Oh, ternyata butuh reaktor atau bagaimana sih bahan baku ini nanti dia bereaksi. Nah, di sini kimianya harus cukup kuat, tapi lagi-lagi tadi ya bukan cuma kimia, tapi perhitungan-perhitungan matematika dan fisika itu juga nanti dipakai. Nah, setelah direaksikan biasanya itu tidak langsung ya, tapi kita butuh proses pemisahan seperti itu ya, atau proses purifikasi, bagaimana supaya produk kita menjadi lebih kemurniannya tinggi misalnya gitu. Nah, nanti di sini produk. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Misalnya gitu ya, bahan bakunya nanti dibeli di mana, terus sifat fisiknya seperti apa, disimpannya bagaimana, storage-nya. Oh, misalnya bahannya itu nanti dia menyerap air, harus disimpan di tempat kering. Oh, kita desain tempat penyimpanannya. Misalnya butuh kondisi operasi tertentu, butuh disimpan dalam kondisi yang dingin atau panas. Nah, itu nanti kita yang mendesain. Lalu reaksinya, oh reaksinya itu ternyata eksotermis atau endotermis. Teman-teman mungkin udah tahu ya apa namanya istilah itu. Dia mengeluarkan panas atau membutuhkan panas. Nah, kita desain reaktor sedemikian ya, pakai pemanas atau pendingin. Kecepatan reaksinya seberapa? Nah, itu kita desain. Ukurannya berapa? Lalu purifikasi separator ini juga penting. Nah, ini juga penting ya sekarang mengenai sustainable engineering gitu ya, green industry. Bagaimana kita mempunyai limbah. Nah, di industri itu kita juga perhatikan bagaimana limbah ini bisa seminimal mungkin gitu ya. Bagaimana kita mendesain suatu produk yang limbah-limbahnya itu sesedikit mungkin gitu ya. Bagaimana kita memproduksi produk yang apa namanya penggunaan energinya bisa hemat. Nah, itu juga apa namanya tugasnya sarjana teknik kimia. Nah, ujung-ujungnya tentu saja nanti di akhir itu adalah terkait dengan harga. Nah, ini juga kita belajar di teknik kimia terkait dengan ekonomi teknik gitu ya. Bagaimana kita menghitung, oh sebenarnya proyek ini tuh nanti apa namanya bisa dikaji lebih lanjut nggak gitu ya, layak nggak untuk dibangun. Nah, itu kita juga belajar mulai dari depan gitu ya sampai di belakang tadi sebagai apa namanya sampai dia menjadi produk. Nah, di teknik kimia UGM khususnya gitu ya ada yang kita kenal sebagai chemical engineering tools. Jadi ini adalah beberapa poin yang penting gitu ya. Material balance, energy balance, equilibrium, right processes, economic dan humanity. Jadi keywords-keywords ini nanti yang apa namanya akan dipelajari gitu ya. Neraca massa, neraca panas, kesetimbangan, kecepatan proses, ekonomi dan juga humanitas. Itu sangat penting. Nah, ini tadi kalau saya balik ke flow diagram tadi ya, itu akan ada di banyak tempat dan itu nanti akan teman-teman pelajari selama 4 tahun di teknik kimia. Nah, kerjanya di mana? Kerjanya cukup bervariasi ya, teman-teman. Mulai dari industri kimia, industri petrochemicals, minyak, gas, gitu ya, migas, apa industri farmasi, industri pangan, uh, consumer products gitu ya, seperti sabun, deterjen dan lain sebagainya. Untuk apa namanya kosmetik ya sekarang itu juga banyak polimer penelitian ya BRIN misalnya metalurgi misalnya steel timah dan lain sebagainya pulp dan paper untuk menghasilkan kertas dan gelas gitu ya jadi ini cukup banyak research and education juga ya tentu saja di sini kalau teman-teman tertarik dengan riset itu juga banyak riset di teknik kimia jadi ini field of work-nya sangat luas seperti itu. Nah, sedikit lebih detail terkait dengan kurikulum ya. Mungkin kalau teman-teman bertanya tadi, jadi belajar apa gitu ya. Yang pertama itu adalah yang namanya basic science gitu ya. Basic science saya teman-teman belajar fisika, kimia, matematika, bioproses itu ya kayak biokimia, kimia dan biologi dan juga teknik material. Mulai ke engineering science nanti teman-teman belajar tentang reaksi ya, reaksi kimia, thermodynamics ya, proses industrial chemical industrial processes, proses transfer massa dan panas gitu ya. Lalu desain, plan desain, desain pabrik. Kita juga belajar terkait dengan penggunaan utilitas, air, listrik, safety, environment ini sangat penting dan juga supporting, communication, successful ini saya kira penting ya untuk semua jurusan di UGM ini semua dapat. Untuk lab works ada material analysis, ada chemical process dan unit operation ya. Dan final project-nya, tugas akhirnya itu KKN, penelitian, kerja praktek di industri, dan juga merancang pabrik.
prarancangan ya. Nah, kalau pilihannya apa? Pilihannya adalah Natural Product Engineering and Bioprocess gitu ya. Jadi yang tertarik dengan bahan-bahan alam gitu ya, dengan proses bio, atau tertarik dengan energi, ada mata kuliah pilihannya. Tertarik dengan lingkungan, ada, atau tertarik dengan komputasi ya, penggunaan modeling untuk proses kimia, ini juga ada. Tertarik dengan material bisa, atau mineral yang sekarang juga sedang banyak dikembangkan di Indonesia. Nah, ini flow diagram ya, tahapan-tahapan kalau teman-teman nanti masuk ke teknik kimia. Dibagi menjadi 8 semester, 4 tahun ya, teman-teman bisa lihat dari sebelah sini itu kebanyakan basic science ya, seperti fisika, matematika. Setelah itu mulai masuk ke semester 3 4 ini mulai ke teknik kimiaan seperti proses industri kimia, proses transfer, perpindahan panas, lalu semester 5 dan 6 ini penelitian gitu ya, di sini ada penelitian di semester terakhir tahun keempat ini ada kerja praktek dan juga prarancangan pabrik. Nah, ini dibagi menjadi 8 semester. Nah, di sini kami juga perlu sampaikan bahwa teknik kimia juga mendukung adanya kegiatan di luar kampus ya, MBKM, magang, ataupun juga international exposure ya, terutama untuk nanti yang teman-teman kalau mau masuk program IUP misalnya. Nah, itu bisa masalah coursesnya, kalau mau pertukaran kelas saja atau di penelitian, bisa juga di kerja prakteknya. Nah, nanti kapan perginya nanti disesuaikan. Kalau di semester awal, semester 4 atau semester 5, ini dia bisa course ya, pertukaran pelajar untuk mata kuliah. Tetapi kalau untuk riset itu maka nanti ada di sini ya, di research project sini. Nah, ini atau kalau mau di bagian industrial placement itu di bagian akhir sini. Jadi nanti mobilitas keluar kampus ataupun keluar negeri itu bisa kami dorong ya, tentu saja sesuai dengan posisi teman-teman. Nah, ini beberapa partners internasional kami ya, mulai dari Thailand, Taiwan, Jepang, Malaysia, Australia, Prancis, UK ya, dan beberapa ongoing ya, masih banyak yang kami yang masih ongoing juga dan masih terus berkembang seperti itu. Nah, ini nanti akan bisa menjadi opsi mobilitas teman-teman untuk luar negeri, untuk yang program IUP, International Program. Nah, ini industrial partners kami dan alumni distribution ya. Tadi saya sampaikan bahwa kerja praktek ataupun magang ini sangat kami encourage ya untuk mahasiswa tahun keempat. Pengalaman kemarin mahasiswa yang pergi magang keluar itu dapat experience cukup banyak sehingga mereka waktu lulus itu mereka cepat sekali dapat kerja gitu ya. Mulai dari industri pupuk, industri semen, pulp and paper, petrochemicals gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini kementerian dan juga berbagai FMCG ya, Unilever, Paragon misalnya, EPC, Oil and Gas, Kaltim Pana, Kaltim Metano, PKT, Pertamina. Ini semua kami banyak mengirimkan kerja praktek dan juga magang gitu ya, terutama karena alumni-alumni kami juga memegang peran-peran yang penting di industri kimia dan industri di Indonesia seperti itu. Nah, ini yang kami sampaikan yang terakhir adalah highlight terkait dengan timeline ya. Timeline-nya untuk International Undergraduate Program gitu ya, teknik kimia sudah memulai tahun lalu. Jadi tahun ini adalah tahun yang kedua gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman tertarik masuk, nah teman-teman merupakan batch yang kedua. Untuk yang intake pertama ini sudah dibuka mulai 23 Januari kemarin hingga 21 Februari ya. Dan juga ada intake kedua dan intake ketiga. Nah, ini target totalnya adalah 25 student saja. Lalu untuk yang lain itu 140 mahasiswa itu di jalur SNBP, SNBT, dan juga jalur UM-UGM gitu ya. Nah, ini untuk nanti info lebih lanjut, teman-teman bisa klik tentu saja di UM-UGM CID ya, teman-teman sudah tahu. Atau kalau lebih detail lagi, teman-teman mau tahu tentang teknik kimia, nanti teman-teman bisa masuk ke website kami, bisa di scan barcode berikut ya, atau Cemeng UGM, ACID/IUP, ataupun Cemeng yang in general ya, nanti teman-teman bisa melihat seperti apa sih teknik kimia gitu ya. Di sini bisa dijabarkan juga ini terutama mungkin admission requirements-nya ya. Nanti teman-teman bisa tanya. Nah, misalnya masih ada pertanyaan, teman-teman bisa email kami di alamat email ini
atau juga kontak WhatsApp di nomor handphone ini gitu ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram kami kalau ada update-update gitu ya. Jadi nanti kalau ada berita-berita biasanya kami juga akan informasikan di Instagram kami. Jadi nanti silahkan di follow di cemeng_UGM. Seperti itu mungkin Mbak Yolanda dari saya. Mudah-mudahan tidak melebihi waktunya ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand atau dapat komen di chat yang sudah disediakan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di saya Ibu. Oke, Yang silakan Mbak. pertama, seberapa banyak penerapannya dalam pekerjaan sebagai proses engineer? Proses engineer. Nah, iya benar. Jadi orang yang lulus teknik kimia memang banyak jadi proses engineer ya kalau kalau lu kerja di industri. Jadi apa berapa ilmu yang dipakai? Apa gimana Pak pertanyaannya? Seberapa banyak penerapannya dalam pekerjaan itu, Bu? Oh, oke. Ya, jadi kalau kalau kerja di proses engineer tuh dia align banget ya Mbak dengan teknik kimia. Mungkin saya cerita ya. Jadi teknik kimia tuh yang kerja di bank juga ada ya karena apa logik dan cara berpikir orang teknik ya secara in general teknik-teknik yang lain gitu ya itu cukup baik ya. Jadi kalau di bank tuh juga cukup banyak orang teknik-teknik gitu. Tetapi kalau dia benar-benar masuk ke industri dan kerja sebagai proses engineer, nah itu dia benar-benar menghayati pekerjaan pekerja pelajaran yang sudah dipelajari selama 4 tahun ya. Kalau proses engineer itu kan dia benar-benar turun di industri ya, di proses. Nah itu banyak sekali yang dia pelajari, banyak yang akan terpakai. Namun ya tetap ini untuk semua ya, saya kira tidak hanya teknik kimia tapi juga yang lain. Kalau namanya orang bekerja itu pasti harus belajar lagi gitu ya. Jadi kan spesifik pekerjaannya apa, harus belajar. Intinya adalah continuous learning sih Mbak. Itu Mbak Yolanda mudah-mudahan Untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, ada yang ditanyakan kesulitan apa yang telah dilalui. Mbak Yolanda ke mute. Oh, maaf. Kesulitan apa? Yang ditanyakan adalah, iya, kesulitan yang dijalani mahasiswa teknik kimia selama teknik kimia. Oke, jadi kesulitan mahasiswa teknik kimia ya. Oke, jadi kalau yang saya amati, kalau namanya semester pertama itu namanya adaptasi ya. Jadi kalau misalnya kaget-kaget itu saya rasa normal gitu ya, tidak hanya di teknik kimia, tapi mungkin di departemen yang lain juga seperti apa gitu ya. Tetapi kalau sudah tahu gitu ya, yang kuncinya itu adalah mau belajar ya, itu jelas. Dan juga apa namanya kalau di teknik kimia itu banyak sekali pelajaran seperti matematika, fisika. Nah, itu memang harus rajin belajar dan rajin latihan gitu ya. Biasanya kalau di teknik kimia itu teman-teman nanti akan ada tutor gitu ya di beberapa mata kuliah yang cukup berat dalam tanda kutip biasanya kita ada tutor dan biasanya saya lihat mahasiswa itu suka belajar bareng gitu ya. Jadi mereka biasanya ada problem gitu ya, ada latihan soal atau dari PR gitu ya. Mereka latihan bareng. Jadi kalau yang saya lihat sih selama ini kalau mereka mau manajemen waktunya baik ya, jadi boleh main ya, saya nggak bilang mahasiswa nggak boleh main ya, mahasiswa boleh main, tetapi belajarnya tetap harus diatur gitu ya, organisasi juga harus ikut gitu ya. Jadi kalau manajemen waktunya baik gitu ya, rajin belajar itu aman sih, insya Allah. Bisa lah anak Parmanaba ini nanti. Gitu Mbak Yolanda. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Apakah ada yang masih bertanya? Oke, mungkin yang tahun ini saya nggak tahu ada berapa, tapi biasanya cukup banyak sih. Zaman saya dulu yang masuk teknik kimia kayaknya sekitar 8 sampai 8 mungkin ya, 8 nggak 10 nggak 10. Sekitar itu gitu ya. Jadi saya kira kalau teman-teman belajar sekarang ya dan memang pengen kerja di industri ya, teknik kimia itu merupakan salah satu yang ini sih apa namanya profesinya cukup luas ya, cukup banyak tadi saya sampaikan industri-industri. Jadi kalau teman-teman belajar sekarang nanti insya Allah bisa masuk ke teknik kimia. Sama itu tadi ya Mbak ya, jadi yang selain program Apa SNBP,
Nanti ada juga program IUP, kalau teman-teman memang tertarik nanti bisa dicek di website kami. Oke, Mbak Yolanda. Baik, Ibu, saya mau bertanya mengenai dan Ibu bilang kalau belajar dari sekarang insya Allah bisa. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa dipelajari dari sekarang untuk persiapan menuju Kalau dari sekarang teknik kimia enggak sih ya menurut saya. Maksudnya kayak yang penting pelajaran yang di sekarang di SMA tuh dihayati lah ya. Maksudnya kayak fisika, matematika, kimia itu akan menjadi bekal yang sangat penting ya. Nanti buat kalian di teknik kimia. Oh, tuh ada yang nanya tuh. Berapa rata-rata gaji entry level? Gaji ya. Oke, kalau gaji cukup bervariasi sebenarnya ya. Kalau lulusan ini boleh langsung dijawab nggak nih Mbak yang di chat ini, Mbak Yolanda? boleh Oke, Ibu silahkan. tadi udah menjawab belum ya? Jadi modalnya adalah kalian sekarang fisika, matematika, kimia ya. Jadi bukan kimia saja, tetapi fisika dan matematika juga apa namanya harus belajar gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berapa gajinya itu cukup bervariasi gitu ya, mulai dari let's say 5 juta sampai 10 juta gitu ya. Untuk fresh grade ya, dan itu biasanya apa meningkat dengan cukup cepat gitu ya, tergantung. Mungkin sekitar yang minim ya mungkin 5 10 juga mungkin ada Pak, tergantung dari industrinya ya. Kalau industrinya multinational company yang gajinya bagus bisa sampai seperti itu. Terus modal masuk taking dananya. Oke, jadi kalau IUP itu UKT-nya, uang kuliah tunggal itu 30 juta satu semester ya. Kalau untuk teknik kimia yang biasa, saya jadi lupa berapa ya. Itu 13,5 juta yang UKT paling tinggi. Nah, nanti UKT itu akan dievaluasi sesuai dengan kemampuan gitu ya. Kalau memang kemampuannya di bawah gitu ya, maka akan kami berikan potongan gitu ya dari 25%, 50%, 75%, bahkan 100% ya. Jadi kalau teman-teman memang benar-benar apa kita akan evaluasi secara fair lah intinya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi menurut saya sih nomor satu belajar dulu ya sekarang. Tentu saja orang tuanya menyiapkan ya. Tetapi apa namanya nanti akan dievaluasi dengan uh, baik lah ya terkait dengan kemampuan mahasiswa tersebut gitu ya. Untuk IUP tadi ada yang tanya IUP nanti seleksinya yang tahap pertama itu dia pakai rapor betul, tapi untuk tahap kedua dan tahap ketiga nanti pakai skor SNBT sama SNPB ya. Jadi pakai skor, kami tetap akan seleksi gitu ya. Jadi untuk informasi saat ini IUP yang mendaftar ke kami sudah cukup banyak ya juga 40 saya lupa angkanya, tapi sudah ada dan itu nanti akan ada seleksi ya. Jadi kami tidak mengabaikan kualitas ya adik-adik semua Bapak Ibu gitu ya. Kami tidak mengabaikan kualitas untuk mahasiswa kami gitu. Waduh banyak sekali. Oke, perempuan. Oke, untuk informasi ya buat adik-adik di sini, Bapak Ibu sekalian. Uh, yang masuk teknik kimia itu 50-50 ya biasanya. Banyak perempuan cukup banyak juga, mungkin lebih banyak teknik industri ya, tapi di teknik kimia tuh 50-50 dan uh, banyak juga perempuan itu yang kerja di industri ya. Banyak juga yang jadi proses engineer gitu. Misalnya teman saya ada juga yang kerja di pupuk Kaltim misalnya ya. Ada juga yang kerja di Pertamina, ada juga yang kerja di BRIN gitu ya. Jadi tidak membatasi sih. Tentu saja misalnya ada juga misalnya engineer yang harus shift gitu ya, misalnya malam perempuan. Nah, itu mungkin perempuan tidak ya. Tetapi untuk di lapangan itu perempuan uh, masih bisa sih. Jadi tidak perlu takut gitu ya. Industri pun masih tetap banyak perempuan yang um, terjadi karena untuk SNBP kimia, matematika, fisika, apa ya? Aduh saya nggak tahu itu. Saya kurang tahu ya kalau SNBP apa. Eh, Mbak Yolanda, saya kurang tahu nih pertanyaannya yang mau tanya dong untuk mapel pendukung. Nggak tahu saya. Mungkin ini mengenai SNBP itu kan ada 50% mapel pendukung. Nah, untuk jurusan teknik kimia itu yang diperlukan apa sih? Oh, Pak Teguh apakah Pak Teguh dengar nggak ya? Ya, saya bisa bantu.
Gimana Pak Teguh? Ini Nah, kaprodinya. Itu Pak Teguh. mohon maaf, oh, oke. Kalau misalkan untuk di Fakultas Teknik, setahu saya itu masih menggunakan matematika sama fisika yang dominan ya. Mm-mm. Tapi apakah kemudian ketika saya nggak punya fisika, kemudian saya bisa daftar? Bisa daftar gitu ya. Tapi yang digunakan di seluruh teknik termasuk teknik kimia gitu. Karena yang menjadi pertanyaan kan teknik kimia, karena kan kimia kan. Apakah matematika fisika atau matematika kimia? Kita gunakan juga matematika dan fisika gitu. Oke, makasih Pak Teguh. Itu ya mudah-mudahan mencerahkan teman-teman. Ada satu lagi, Ibu, mungkin dapat menjadi pertanyaan terakhir. Iya. Uh, berapa skor SNBT minimal di teknik kimia 2 tahun terakhir? Apakah ada subjek tes khusus yang disyaratkan untuk diterima di teknik kimia? Oke, ini Pak Teguh lagi mungkin yang hafal. 700 berapa Pak? Pak Teguh, skor SMBT ya, T ya kan? T atau P? SNBT. SMBT, T, Pak. T ya. Itu sebenarnya bisa dicek di LTMPT. Di sana itu nanti akan ada nilainya. Kalau untuk SMBT-nya itu saya lupa seangkanya ya. Kalau misalnya itu sekitar 600-an sekian ya. Kalau misalkan untuk fakultas untuk teknik kimia. Teknik kimia cukup termasuk yang grade-nya passing grade-nya cukup tinggi. Mm-mm. Sekitar ya, maksudnya mungkin 590 atau berapa, atau sekitar 600-an ya. Seingat saya itu. Oke, jadi ini para kita suka nggak hafal juga Mbak. Jadi mungkin nanti bisa dicek ke LTPMT itu ya. Atau mungkin misalnya masih ada kakak kelasnya tuh yang tahun lalu bisa ditanya tuh yang masuk teknik kimia siapa ya anak 2023 ya. Saya lupa. Oh, nanti bisa ditanya gitu. Itu ya mudah-mudahan sukses semua nanti sampai ketemu di kampus ya. Gitu. Nah, ini ada guru ya, ada Pak Iwan juga nih kayaknya guru saya dulu. Malam Pak Iwan. Monggo Mbak Yolanda, sudah dari saya nanti yang di chat kalau belum terjawab nanti saya jawab di chat. Oh iya, Bu. Terima kasih untuk Ibu Lisendra dan Pak Teguh. Makasih, selamat malam, sukses semuanya. Amin. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, pemaparan materi teknik industri oleh Bapak Titis dan Ibu Hilya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Cek, cek, Terdengar, Pak. Selamat cek. Suara malam. saya masuk ya? Oke. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya bagi kami ya. Saya Titis dari Teknik Industri UGM. Nanti akan ditemani juga oleh Muhil ya, selaku Sekprodi. Izinkan saya mungkin share presentasi kami ya. Sebentar. Oke, sudah muncul ya di layar ya. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, di sini izinkan saya menyampaikan ya terkait dengan teknik industri di UGM ya. Ini sebagai gambaran ya terkait dengan posisi teknik industri saat ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau secara keseluruhan UGM di GS ranking itu saat ini nomor 231 ya. Mungkin bisa dibilang salah satu terbaik saat ini ya 2023 itu seingat saya ranking pertama se-Indonesia untuk BM. Nah, untuk teknik industri sendiri, em, kalau rankingnya saya kurang tahu rankingnya berapa, cuman yang membedakan kami dengan teknik industri di universitas lain itu bisa dilihat dari mungkin akreditasinya ya. Jadi kita terakreditasi unggul, bisa dibilang tahun 2020 saat ada peralihan akreditasi ya, itu teknik industri merupakan teknik TUGM ya, itu merupakan prodi pertama di bidang teknik industri yang terakreditasi unggul, termasuk juga kita sudah terakreditasi internasional baik oleh APET sampai tahun 2028 dan juga IAPI 2000 sama sampai 2028 juga.
Em, ini sekilas tentang teknik industri UGM ya. Jadi teknik industri UGM di sini kita merupakan program studi yang akan memberikan pendidikan ya, terkait dengan menyiapkan mahasiswa lulusannya untuk bisa berkarir di bidang keteknindustrian. Jadi kalau kita bicara teknindustrian di sini berarti nggak cuma sekedar mendidik mahasiswanya untuk bisa bekerja di pabrik, tapi lebih ke arah bagaimana lulusan teknik industri itu bisa memecahkan terkait dengan permasalahan engineering dari sisi teknik industri. Jadi kalau kita bicara teknik industri di situ adalah eh, apa namanya bagaimana nanti engineer engineer teknik industri itu bisa merancang, designing, kemudian melakukan improvement ya, mengimprove suatu sistem, kemudian juga melakukan instalasi ataupun juga perbaikan sistem ya. Dan sistem di sini bukan sekedar sistem teknikal sederhana atau teknikal biasa, tapi lebih ke arah socio-technical system. Nah, socio-technical system di sini artinya adalah dalam satu sistem yang mana di situ tidak hanya melibatkan teknologi, tapi juga ada aspek human ya, maka di sini orang teknik industri akan bisa berkarir di sana. Begitu. Jadi salah satu poin pentingnya itu adalah ada kaitannya dengan socio-technical system. Begitu. Nah, Em, di teknik industri UGM sendiri nanti kita akan mencoba menawarkan nggak cuma sekedar dari technical expertise saja, tapi juga ada kaitannya dengan cultural and awareness. Jadi selama ini kita punya mahasiswa itu beragam dari mulai ujung utara, Aceh ada, dari Sumatera Utara, Medan, dan seterusnya sampai belahan Indonesia bagian timur itu ada. Artinya di situ sangat beragam sekali, termasuk juga apa namanya ada banyak internal exposure selama ini, meskipun mungkin masih terbatas pada eh, apa namanya kuliah umum gitu ya, yang mendatangkan expertise dari internasional dari universitas luar. Dan di sini kita pengen nanti rencananya akan membuat lebih global lagi gitu dengan salah satunya adalah melalui program internasional untuk undergraduate program begitu. Nah, ini sebagai gambaran salah satu aktivitas di teknik industri yang sudah berjalan sampai saat ini ya, ada kita punya acara namanya Freshmore Asian Cross Cultural Trips dengan SUTD Singapura selama 2 minggu, di mana apa namanya kita mendatangkan students mahasiswa dari SUTD, kemudian belajar bersama dengan mahasiswa dari teknik industri dan juga teknik mesin UGM ya, di mana mereka mendapatkan semacam kayak experience terkait dengan desain ke teknik industrian dan juga keteknikan secara umum. Sebagai contoh, salah satunya berkaitan dengan misalkan 3D printing dan prototyping ataupun juga energy management yang ada. Dan di situ ada semacam kayak apa namanya cultural exchange gitu antara mahasiswa dari Teknik Industri UGM dan juga dengan SU2 di Singapura begitu. Nah, sebagai gambaran kira-kira teknik industri itu belajar apa sih gitu ya. Kalau di UGM kita fokus pada 3 bidang keilmuan. Yang pertama ini berkaitan dengan production dan manufacturing system, PROMIS. Jadi di sini biasanya teman-teman mahasiswa itu kita akan belajar terkait dengan pertama bagaimana melakukan perancangan. Perancangan di sini bisa berupa suatu produk misalkan ya, membuat produk itu start dari di semester 3. Kemudian dari produk tersebut itu kemudian bagaimana produk itu dibuat di manufacturing gitu ya. Bahannya nanti menggunakan material apa, kemudian menggunakan permesinan apa, dan seterusnya itu juga akan dipelajari oleh teman-teman melalui production and manufacturing system. Kemudian ketika masih nanti produk itu katakanlah akan di mass production gitu ya, itu nanti membutuhkan
sistem kerja yang seperti apa, berapa banyak nanti apa namanya mesin yang dibutuhkan misalkan, atau pekerja yang dibutuhkan. Nah, ini nanti kaitannya dengan production and manufacturing systems. Nah, kemudian di teknik industri itu juga belajar berkaitan dengan supply chain engineering dan operation research. Jadi kalau supply chain engineering di sini salah satunya adalah berkaitan dengan apa namanya start dari hulu sampai hilir itu kira-kira distribusinya ataupun juga supply-nya itu seperti apa begitu. Jadi misalkan tadi kita membuat produk butuh bahan baku. Nah, bahan bakunya ini nanti harus didatangkan dari mana? Kemudian kebutuhan untuk equipment ataupun juga komponen untuk produk itu seperti apa itu juga nanti akan dirancang di sini. Dan nggak cuma sekedar kita merancang proses distribusinya, tapi bagaimana kemudian kita mencoba mengoptimalkan sistem yang ada. Makanya di sini teman-teman nanti akan belajar operation research. Begitu. Nah, karena di teknik industri itu kita fokusnya adalah berkaitan dengan socio-technical system, artinya di situ ada aspek human ya, maka di sini mungkin yang menjadi salah satu keunikan gitu ya, teknik industri dibandingkan program studi teknik yang lainnya adalah berkaitan dengan human aspeknya, aspek manusianya. Gitu. Makanya di sini kita akan belajar juga terkait dengan human factors. Human factor di sini misal tadi ya, kita merancang produk. Ya. Produk tadi itu kan pasti akan digunakan oleh user atau manusia. Nah, karena membutuhkan manusia, artinya di situ kita harus mempertimbangkan juga aspek dari manusianya seperti apa ketika nanti berinteraksi dengan produknya. Atau misalkan nanti kaitannya dengan sistem produksi yang ada. Nah, di situ juga ada kaitannya bagaimana pekerja manusia gitu ya, itu dia berinteraksi dalam sistem produksi yang ada gitu. Jadi ada aspek human factors-nya. Plus ada kaitannya dengan yang terakhir engineering management, manajemen keteknikan atau manajemen rekayasa. Nah, ini lebih ke arah nanti sistem secara keseluruhan itu seperti apa sih gitu ya, sistem manajemennya, atau mungkin nanti kaitannya dengan pricing strateginya, costingnya bagaimana, termasuk juga nanti misal ya teman-teman gitu udah bikin produk nih, terus akan udah selesai rancangan semuanya gitu ya. Terus gimana caranya agar produk ini itu apa namanya layak untuk didanai atau layak untuk mendapatkan investasi. Nah, itu akan belajar juga terkait dengan analisis kelayakannya atau feasibility study-nya. Begitu. Nah, dari situ kita merancang nanti ya kurikulum itu mungkin sama seperti di teknik kimia ya, 4 tahun. Tahun pertama ini teman-teman belajar terkait dengan basic keilmuan dasar ya, matematik gitu akan ada banyak sekali, kalkulus, aljabar, kemudian statistik dan seterusnya itu teman-teman akan belajar di tahun pertama, plus ada fisika 2 semester, kimia 1 semester, dan juga ada biologi. Gitu. Kenapa belajar biologi? Karena tadi saya sampaikan kita belajar juga terkait dengan human factors-nya, artinya perlu paham juga terkait dengan aspek biologi dari manusia. Nah, tahun kedua ini mulai fokus dalam tadi how to design product and prosesnya, merancang produknya seperti apa, manufacturing prosesnya, kemudian aspek human-nya seperti apa, ada optimasinya, research operation, nah itu belajar di tahun kedua. Tahun ketiga ini lebih global lagi. Kalau tadi kan di tahun pertama, tahun kedua itu hanya fokus pada produk dan proses gitu ya. Nah, tahun ketiga ini nanti teman-teman akan lebih melihat secara sistem keseluruhan. Jadi dicoba dikombin antara aspek production-nya, manufacturing-nya, kemudian aspek human-nya itu dalam satu sistem. Itu seperti apa? Nanti di semester ketiga, tahun ketiga ya, teman-teman akan belajar misalkan gimana sih interaksi antara manusia dengan sistem, atau gimana sih terkait dengan quality, atau project manajemennya seperti apa, atau supply chain engineering dan seterusnya. Ini belajar lebih ke arah sistemik begitu. Nah, di tahun terakhir ini lebih open lagi. Kalau di tahun
pertama, kedua, ketiga ini sifatnya adalah closed system atau closed problem. Artinya teman-teman ketika dikasih case itu udah ada kunci jawabannya nih. Tapi di tahun keempat ini nanti teman-teman apa namanya akan lebih dituntut untuk bisa mengimprove suatu sistem atau mengimprove suatu apa namanya permasalahan, menyelesaikan permasalahan dari keilmuan teknik industri yang sudah dipelajari di tahun pertama sampai tahun ketiga itu seperti apa. Jadi di tahun ketiga, ya di tahun terakhir ya, ini teman-teman nanti akan ada yang namanya capstone project. Jadi ini salah satu project apa namanya terpadunya gitu ya, solving problem. Kita kasih satu case tertentu, misal tahun kemarin itu ya, kita coba case-nya untuk food security. Nah, gimana food security dari sudut pandang orang teknik industri? Atau pernah kita juga solving terkait dengan revitalisasi pasar. Nah, revitalisasi pasar itu kan mungkin, wah kok bisa masuk ke pasar gitu ya. Nah, itu gimana cara menyelesaikan ruwetnya pasar misalkan? Itu seperti apa? Termasuk juga nanti ada apa namanya tugas akhir skripsi itu juga akan di open project seperti itu. Nah, untuk itu semua nanti kita akan mencoba ya menawarkan ini ya. Jadi di teknik industri itu nanti teman-teman belajar nggak cuma di kelas saja, tapi juga di lab. Kita ada 6 laboratorium pendukung, production system, kemudian ada simulation and computation. Di situ teman-teman belajar bikin simulasi seperti apa. Ada ergonomics laboratory yang tadi terkait dengan human factors, ada supply chain engineering logistik, quality, dan juga product design seperti itu. Dan tentunya biar apa namanya teman-teman nggak cuma fokus terkait dengan akademik saja gitu ya, kita juga ada sport facilities gitu ya. Ini se-UGM ada dan juga health facility, fasilitas kesehatannya. Nah, terus karirnya orang teknik industri itu akan ngapain aja gitu ya? Mungkin ini salah satu pertanyaan yang biasa sering ditanyakan oleh teman-teman apa namanya yang akan kuliah gitu ya. Teknik industri itu akan ngapain sih? Intinya itu adalah sebagai industrial engineer. Jadi hampir semua field ya itu pasti akan punya yang namanya Department of Industrial Engineering gitu ya. Jadi optimasi sistem, merancang sistem dan seterusnya itu nanti akan ada di sana dan tentunya membutuhkan engineer bidang teknik industri. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya, ada alumni kami yang kebetulan pernah bekerja di Disney, tahu Disney ya, Disneyland. Nah, Disneyland di situ ternyata butuh seorang industrial engineer gitu ya. Kenapa? Nah, misalkan satu wahana gitu ya. Satu wahana itu kan pasti ada antrian. Gimana pengaturan antriannya, durasinya dan seterusnya. Nah, itu nanti akan orang teknik industri yang akan bisa menyelesaikannya. Bisa juga nanti berkarir sebagai project management, project manager ataupun logistik spesialis. Bisa juga quality controller gitu ya. Jadi eh, quality assurance, product analyst, termasuk juga mungkin kalau teman-teman ini mungkin agak berbeda juga ya, out of the box itu ada alumni kita yang berkarir sebagai filmmaker gitu ya, pembuat film gitu. Nah, ini overseas opportunities-nya gitu ya. Entah itu nanti teman-teman misalkan akan mengambil program IUP ataupun non IUP, kita punya banyak kolaborasi di baik itu di Eropa, Asia, Australia ataupun juga di Amerika juga ada, gitu ya. Sebagai contoh ini tahun 2022 itu kita mengirim ada sekitar 5 orang mahasiswa untuk mengikuti Winter School di Kyushu University gitu ya. Kemudian ada juga yang mengikuti program ISMA ke Peck University, University of Peck gitu ya. Ataupun juga ada banyak lagi yang lainnya seperti itu. Ini alumni kita yang beberapa alumni kita yang sudah berkarir di luar gitu ya. Mungkin teman-teman kalau pernah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap, ini satu apa namanya sutradaranya, produsernya itu adalah alumni kita, Benedion, ya, alumni angkatan 2009. Kemudian juga ada yang berkarir di Schlumberger, jadi Women in STEM gitu ya. Sekarang trennya
bagaimana perempuan itu berkarir di bidang engineering gitu ya. Ini salah satu alumni kita yang sebelumnya itu di field gitu ya, di field di Somerset sana, kemudian sekarang eh, jadi recruiting manager di Schlumberger. Ada juga co-founder dan CFO dari ST Indonesia. Kalau teman-teman tahu, itu juga alumni kita, salah satu co-foundernya. Misal teman-teman pengen berkarir bidang apa namanya eh, production gitu ya, ada yang di PNG ataupun juga bahkan ada yang di Google gitu ya. Jadi bisa dibayangkan sangat broad sekali, sangat luas sekali gitu ya, bahwa alumni teknik industri itu juga ternyata bisa berkarir di apa namanya perusahaan besar seperti Google ataupun YouTube gitu ya. YouTube yang bukan YouTuber seperti itu. Ya, itu dan tahun ini kita membuka juga program IUP. Intake-nya standar ya, sama. Intake pertama ini buka sampai tanggal 21 Februari, artinya tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Ada intake kedua, dan kemungkinan akan ada intake ketiga begitu. Dan detailnya mungkin nanti teman-teman bisa cek di webnya UMGM dan ASID. Eh, Admission requirement-nya cukup ini saja gitu ya, ada dokumen lain-lain termasuk juga tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, menggunakan TOEFL, IBT ataupun yang lainnya, termasuk juga nanti apa namanya sertifikat terkait dengan award atau prestasi yang pernah dicapai begitu. Admission testnya nanti adalah interview dan ya kurang lebih informasinya seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa scan melalui barcode ini ya. Kita ada sosial media juga, ada Instagram @industri.ugm. Di situ ada banyak sekali informasi terkait dengan aktivitas teknik industri seperti apa, termasuk juga kalau nggak salah tadi mungkin ada yang sempat bertanya skor UTBK-nya berapa sih untuk ke teknik industri gitu ya. Di situ ada juga reels yang membahas terkait dengan mahasiswa kita ketika masuk ke teknik industri itu skor UTBK-nya berapa, seperti itu. Itu mungkin dari saya, informasi lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan sambil di sesi Q&A. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC mungkin bisa. Kayaknya Mbak Yolandanya keluar deh Pak Titis ini Oh, tadi kita Ganu ya? tendang kayaknya. Oh, mungkin di. Baik, ya. Oh, ini ada Oh, nih. ada ya. Baik, terima kasih Pak Titis atas materinya. Mungkin dapat langsung dilanjut oleh sesi tanya jawab. Sudah beberapa pertanyaan masuk di dalam kolom chat. Yang pertama, kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya kan banyak tuh Pak. Kalau di Hmm, dunia kerja nanti, apakah pekerjaan yang cocok untuk wanita juga banyak, atau harus siap oke. bekerja di dunia laki? Oke, ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara mahasiswa teknik industri itu hampir separuhnya, bahkan pernah satu angkatan itu 50%-nya mahasiswa, 50%-nya mahasiswi begitu ya. Nah, terus kira-kira apakah karirnya bagaimana begitu ya? Apa namanya? Saat ini kalau saya melihat tren ke depan itu ya, itu kan ada trennya adalah women in STEM gitu ya. Artinya ada kesetaraan gender dalam dunia pekerjaan. Jadi ketika misalkan lulusan teknik industri cewek gitu ya, sangat mungkin sekali gitu kerja di field gitu ya, di apa namanya perusahaan minyak gitu ya. Saya masih ingat ada salah satu teman saya seangkatan itu ya, cewek gitu ya, itu kerja di salah satu apa namanya perusahaan minyak terbesar di Indonesia gitu ya, multinational company, dan posisinya itu di field engineer gitu ya. Tapi memang pekerjaannya berkaitan sekali dengan keilmuan teknik industrinya. Jadi field engineer tapi di bidang teknik industri. Jadi saya rasa juga peluang untuk bekerja bagi perempuan itu sangat-sangat luas sekali, begitu. Nggak hanya terbatas pada pekerjaan yang di situ didominasi oleh pria. Makanya sekarang kan ya itu tadi women in STEM seperti itu. Begitu kira-kira.
Terima kasih Pak atas jawabannya. Dapat lanjut dengan pertanyaan kedua. Di dunia kerja nanti apakah memungkinkan lulusan teknik industri bekerja secara remote? Jika memungkinkan, kira-kira gambaran pekerjaannya seperti apa? Oke, apa namanya di teknik industri sangat mungkin gitu ya pekerjaan secara remote gitu ya. Jadi eh, alumni kita itu ada banyak yang bekerja sebagai apa namanya data analyst gitu ya. Di mana data analis di situ kan ya sangat memungkinkan sekali untuk melakukan pekerjaan tidak harus apa namanya 5 hari di kantor gitu ya di office, tapi sangat memungkinkan untuk bekerja melalui remote gitu. Salah satunya contohnya adalah sebagai data analis ataupun juga bisnis analis seperti itu. Mungkin Bu Hilya mungkin bisa menambahkan terkait dengan apa namanya work from anywhere ya gitu ya untuk alumni industri gitu. Oke, izin perkenalkan sebelumnya saya Hilya. Tadi udah diperkenalkan Pak Titis ya. Saya Sekpro di Teknik Industri. Kalau terkait WFA sekarang udah kayak udah zamannya ya. Maksudnya untuk orang bisa kerja di mana aja. Mungkin salah satu yang bisa dapat privilege itu mungkin kalau teman-teman nanti di TI terus lalu lulus jadi konsultan itu juga bisa Hmm. remote gitu ya. Terus teman-teman yang kerja di semacam Google, YouTube, dan lain sebagainya itu juga bisa remote. Jadi, dan tergantung beberapa perusahaan-perusahaan, bahkan di BUMN beberapa juga ada yang bisa remote. Jadi Hmm. tergantung dari pekerjaannya. Mungkin tadi Pak Titi sempat singgung seperti data analis gitu ya, itu juga salah satu yang bisa remote. Jadi kalau sekarang bayangan saya itu sudah banyak ya pekerjaan. Bahkan ada yang di Gojek atau di Grab ya, saya lupa itu pro, sebagai product manager juga dia banyak di Jogja, padahal harusnya dia banyak di Jakartanya gitu sih. Hmm. Jadi untuk saat ini tuh udah sangat Ya, sangat memungkinkan sekali memungkinkan. gitu Mbak Yolanda. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dapat lanjut dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana persaingannya di dunia kerja, mengingat persaingannya yang cukup banyak dari berbagai universitas? Oke, kalau persaingan di dunia kerja itu sangat sebenarnya sangat tergantung dari personalnya gitu ya. Makanya mungkin di teknik industri UGM itu kan nggak cuman sekedar kita ngasih hard skill saja, tapi juga soft skillnya juga. Makanya mungkin ada banyak mata kuliah yang kita tawarkan itu nggak cuman sekedar berbau keteknikan, tapi juga berbau soft skill. Seperti misalkan kita punya ada mata kuliah pilihan engineering professional development. Artinya di situ benar-benar preparing sarjana teknik industri itu nggak cuman paham terkait dengan hard skill, tapi juga soft skillnya. Termasuk juga ini ya, salah satu yang sebenarnya kalau kuliah itu kan bagaimana membangun mindset kita ya. Nah, mindset untuk bagaimana bekerja dengan apa namanya background yang berbeda, karena kalau di dunia kerja kan jelas nggak mungkin kita akan kerja dengan sesama alumni saja gitu ya, atau dengan satu bidang saja. Tapi sangat memungkinkan itu bekerja dengan multi disiplin gitu ya. Nah itu yang juga akan kita yang juga disiapkan oleh alumni di Teknik Industri UGM seperti itu. Gitu. Gimana Bu Hilya? Mungkin ada tambahan mungkin terkait ini. Mungkin sedikit tambahan ya Mbak, kalau dari beberapa tracer mungkin bisa dilihat kalau masa tunggu Hmm, mahasiswa kami itu kurang dari 3 bulan rata-rata ya ini ya, tiga betul. bulan dari setelah mereka lulus. Jadi bahkan ada yang udah dapat offer itu sebelum lulus pun sekarang juga cukup banyak. Hmm, Apalagi tadi sempat disampaikan Bu Lila ya, kalau ada kesempatan magang itu salah satu hal yang mempercepat juga untuk mereka langsung direkrut. Jadi kalau bayangan saya untuk alumni teknik ya di UGM kayaknya nggak perlu terlalu nggak khawatir terlalu terkait khawatir, betul. Heeh. mencari pekerjaan gitu, malah dicari gitu. Gitu sih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya mengenai modal untuk menjadi mahasiswa teknik industri, apakah harus mengeluarkan dana yang besar untuk menjadi sarjana teknik industri? Kalau dana yang besar sebenarnya itu it's depend ya. Nah, sebenarnya nggak terlalu besar juga gitu ya. Artinya sih sebenarnya lebih ke arah bagaimana kemampuan kognitif gitu ya dari teman-teman untuk bersaing gitu. Karena oke mungkin salah satu concernnya adalah UKT di UGM besar gitu ya, tinggi tinggi seperti itu ya. Cuman ada banyak sekali program beasiswa yang teman-teman mahasiswa itu bisa apply baik itu
dari jalur prestasi ataupun dari jalur misalkan karena kemampuan ekonomi begitu ya. Dan peluang beasiswa itu nggak cuman didapatkan setelah kuliah, tapi bisa juga teman-teman ada banyak sekali peluang tawaran beasiswa yang dapat di-apply sejak semester 1. Artinya di situ kalau kita bicara masalah dana itu suatu hal yang relatif itu yang nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Itu kira-kira. Baik, ini ada 2 pertanyaan, mungkin dapat menjadi 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, saya dengar di teknik industri ada fast track program yang sekaligus S2. Untuk ikut program tersebut, apakah ada persyaratan khusus? Oke, kalau program fast track ini ya, ini sebenarnya nggak cuma di teknik industri saja, tapi juga seingat saya di prodi teknik yang lainnya juga ada gitu ya. Kalau dari sisi prasyarat tentunya biasanya kita akan lebih ada seleksi tentunya. Salah satu seleksinya adalah dari IPK gitu. Karena program fast track ini kan nanti teman-teman akan mengambil program S2 ketika menyelesaikan studi atau di tahun terakhir ya. Jadi teman-teman kuliah S1-nya di semester 7, di saat yang sama itu kuliah di S2 begitu. Nah, tentunya apa namanya perlu nggak cukup cuman ini aja ya, pinter aja, tapi juga dari sisi IP tentunya akan ada prasyarat minimal misalkan 3,5 seingat saya gitu ya. Dan di semester 7 nantinya itu hanya tinggal mengambil beberapa SKS saja. Karena kan kalau kita bicara terkait dengan beban kuliah itu ya, beban kuliah ini maksudnya jumlah SKS-nya itu total maksimal adalah 24 SKS gitu. Nah, tentunya harus bisa membagi gitu ya antara SKS di S1 dan SKS di S2 begitu. Jadinya sangat salah satu yang mungkin akan jadi pertimbangan adalah ketika nanti di semester 7 itu tinggal mengambil mata kuliah capstone, capstone project dan juga tugas akhir begitu. Karena memang load-nya akan sangat besar sekali. Nah, untuk itu memang diperlukan yang apa namanya memiliki IP di atas standar rata-rata seperti itu. Ya, mungkin sedikit nambahin ya. Jadi selain IP mungkin juga ada TOEFL. Jadi ada skor TOEFL juga eh, apa namanya diperlukan di sini karena ada kemungkinan juga nggak cuma fast track tapi juga ada kemungkinan double degree juga ketika S2-nya dan udah kita mulai itu ada salah satunya di NTUST di Taiwan dengan industrial management di sana dan satu lagi di IMTA ya di Prancis ya di Prancis. Jadi mahasiswa mungkin dalam 5 tahun mereka akan jadi tahun empatnya kan seperti yang disampaikan Pak Titis mahasiswa menempuh S2 gitu ya di tahun pertama. S2 itu di tahun keempat S1 dan di tahun kelimanya mereka bisa jadi pergi ke Taiwan atau ke Prancis untuk double degree-nya sehingga mereka nanti bisa lulus dengan 3 degree gitu sih ST, MSc dan MBA untuk di Taiwan dan di Prancis bisa ST, MSc dan MSc di sana. Begitu Mbak Yolanda. Sehingga TOEFL juga menjadi salah satu prasyarat untuk fast track. Oh ya, ini kebetulan apa namanya saya ngelihat di pesertanya ada Kaprodi S2 Teknik Industri. Beliau ini juga alumni Padmanaba ya, Pak Budi Dharma mungkin bisa cerita terkait dengan fast track program ini seperti apa sambil menyapa adik kelasnya gitu ya. Monggo silakan Pak Budi Baik, Dharma. baik Pak Didi, terima kasih. Salam kenal, nama saya Budi Dharma. Maunya hanya menjadi penonton saja ini. Jadi saya sebagai Ketua Program Studi S2 Teknik Industri, kebetulan alumni Padmanaba juga. Jadi benar tadi sudah disampaikan, jadi untuk jika dia ingin nanti masuk ke fast track, syaratnya adalah IPK 3,5 minimal, begitu. Kemudian SKS yang sudah ditempuh adalah sekitar 110. Artinya itu sudah sangat banyak sehingga nanti di tahun terakhir itu hanya ngambil mata kuliah S1 hanya sedikit sehingga bisa nyicil ambil mata kuliah S2. Kemudian kalau apa namanya? TOEFL ya, kalau sekedar fast track saja TOEFL 500 cukup, tetapi kalau memang mentargetkan untuk double degree ke Taiwan, ke Prancis, bahkan kita sudah punya program baru ke UK ya dengan Nottingham dan Birmingham itu minimal 550 gitu, 550. Bahkan kalau Perancis adalah 575 gitu. Sehingga
Mungkin pesan saya adik-adik jika ingin nanti ingin mendapatkan peluang international exposure lebih banyak lagi, tidak hanya di S2-nya ya, tapi juga di S1 juga nanti banyak exchange. Mungkin dari sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya mulai dinaikkan ya. Minimal 550. Kalau bisa lebih itu sangat-sangat bagus lah begitu. Begitu Pak Titis. Oke, terima kasih Pak Budi. Monggo dilanjut. Monggo Mbak Yolanda mungkin ada lagi. Oke. Oke, ini mungkin saya sempat membaca di chat ya, chat terkait dengan kembali ke Mbak Yolanda saja, maaf. Selanjutnya untuk posisi data selanjutnya untuk posisi data analis, apakah mahasiswa teknik informatika? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai persepsi teknik industri adalah teknik yang cukup umum jika dibandingkan dengan teknik lainnya? Oke, terima kasih. Ya, yang pertama mungkin terkait dengan data analis ya, yang membedakan antara kemampuan data analis dari mahasiswa TI dengan mahasiswa teknik informatika ya, itu adalah dari pendekatan yang kita pakai gitu ya. Jadi kalau di kita itu nggak cuman sekedar menganalisis data gitu ya, data mining ataupun yang lainnya, tapi lebih karena nanti dikaitkan dengan sistem yang ada itu seperti apa begitu. Jadi bukan sekedar mencari algoritmanya, tapi lebih ke arah misalkan misal kaitannya dengan proses bisnis itu bagaimana, atau menganalisis terkait dengan suatu sistem begitu ya. Kalau di orang teknik informatika mungkin lebih ke arah mereka gathering datanya, kemudian simplify dan seterusnya. Tapi interpretasinya itu mungkin akan lebih dikuasai oleh teman-teman dari alumni teknik industri seperti itu. Karena kita memang belajar terkait dengan hal tersebut begitu. Terus poin yang kedua, ada persepsi bahwa teknik industri itu teknik yang cukup umum. Sebenarnya kita bukan yang umum ya. Ada beberapa, memang kita belajar beberapa hal yang atau beberapa mata kuliah yang dipelajari mungkin di teknik mesin ya, seperti misalkan proses manufaktur ataupun juga mekanika begitu ya. Tapi sebenarnya kita punya core sendiri yang tadi saya jelaskan di presentasi saya, yang mana di situ mungkin tidak dipelajari oleh teman-teman dari teknik lain. Sebagai contoh, misalkan kita belajar terkait dengan optimasi sistem, entah itu dengan pendekatan riset operasi ataupun juga supply chain engineering. Nah, itu yang kebetulan bukan core dari teman-teman dari teknik yang lainnya, begitu. Ataupun juga kita juga dibekali gitu ya terkait dengan bagaimana sih interaksi antara manusia dengan sistem yang mana itu tidak dipelajari sama sekali oleh teman-teman misalkan dari teknik mesin misalkan. Jadi di sini kalau saya boleh bilang sebenarnya persepsi bahwa teknik industri adalah teknik yang cukup umum itu satu hal yang kalau menurut saya adalah satu hal yang salah karena kita nggak mempelajari semua keilmuan teknik tapi kita ada materi khusus yang mungkin dari teman-teman teknik lain itu nggak pelajari. Seperti itu kira-kira. Mungkin sedikit nambahin ya. Jadi POV-nya itu kita POV-nya kalau anak-anak sekarang ngomong POV-nya itu ngomongin sistem sehingga kita perlu atau helikopter view sehingga kita perlu tahu banyak gitu ya. Tapi kalau bisa diomongin kalau misal kalian punya Padmanaba Orkestra ya nggak sih? Kalian pernah kerja sama-sama ADMS. Nah, TI itu kayak ADMS-nya. Kalau nggak ada ADMS, nggak bakal jalan tuh orkestranya. Gitu. Sekian dari kami ya, Mbak Yolanda. Kayaknya udah terakhir ya pertanyaannya ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bapak Pak Titis, Ibu Hilya, dan tadi ada tambahan dari Bapak Budi. Dapat dilanjut dengan pemaparan materi dari program studi teknik mesin oleh Bapak Muslim. Pada Bapak Muslim, waktu dan tempat.
Baik, selamat malam. Apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah, Bapak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya ya dalam acara malam ini ya. Izin untuk share screen terkait dengan teknik mesin ini. Kok jadi mati kan nih? Oh, nggak lagi kan. Ambilkan laptop mama kakak. Kakak yang ruang tamu ya. Nggak tahu jadi nggak lagi kakak. Ya, mohon maaf, mohon maaf ada kesalahan teknik ya, karena yang presentasi dari teknik gitu ya. Baik, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Bapak. Oh ya, Suara terdengar. mohon maaf tadi sepertinya ada gangguan teknik gitu ya, mohon maaf. Saya ulang lagi. Baik, saya akan memulai dengan satu video kami ya dari DTMI ini untuk teknik mesin dan teknik industri ya. Departemen Teknik Mesin dan Industri (DTMI), Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, merupakan departemen yang bereputasi di tingkat nasional dan internasional, ditandai dengan berbagai akreditasi yang diperoleh. DTMI memiliki program studi sarjana, magister, dan doktor di bidang teknik mesin dan teknik industri. DTMI berkomitmen jadi program studi teknik mesin dan teknik industri yang berkelas dunia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia keteknikan. DTMI memiliki 14 laboratorium yang lengkap, ruang kelas modern, perpustakaan, dan fasilitas lainnya, program pendidikan dan penelitian. Laboratorium yang tersedia di DTMI meliputi konversi energi, perpindahan kalor dan massa, bahan teknik, teknologi mekanik, sistem dan proses produksi, mekanika fluida, sistem kerja dan ergonomi, teknik mutu dan keandalan, simulasi dan komputasi, perancangan, CNC,
rantai pasok dan logistik, perancangan dan pengembangan produk, getaran, dan akustik. Pembelajaran dilakukan di ruang kuliah yang nyaman, menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, yang menuntut mahasiswa belajar mandiri dengan aktif, melakukan diskusi kelompok, baik di kelas maupun di luar kelas, untuk meningkatkan kemampuan teoritis dan praktis. Tenaga pengajar DTMI merupakan lulusan dari universitas-universitas ternama di berbagai benua. Mereka ahli di bidangnya, inovatif, dan berdedikasi tinggi dalam mendukung kesuksesan mahasiswa. DTMI aktif menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan pihak industri, pemerintah, maupun perguruan tinggi lainnya. Alumni DTMI sukses dalam meniti karir di bidang perindustrian, kewirausahaan, dan akademisi, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan. Sivitas akademika dan alumni secara berkesinambungan memberikan sumbangsi dalam mempertahankan posisi departemen untuk tetap berada di garda terdepan dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. DTMI senantiasa memberikan ruang yang besar bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan non-akademik yang diwadahi oleh keluarga mahasiswa teknik mesin dan himpunan mahasiswa teknik industri. DTMI mencetak generasi penerus untuk berkiprah dan berkreasi serta berkontribusi dalam memajukan departemen, universitas, bangsa, dan negara. Better forever. Baik, itu tadi sekilas ya di teknik mesin dan teknik industri UGM. Saya akan share terkait dengan eh, teknik mesin itu sendiri ya. Baik, perkenalkan nama saya Muslim Hardika ya. Saya sebagai Ketua Program Studi Sarjana Teknik Mesin di UGM. Ya. Baik, untuk di teknik mesin sendiri, ini eh, kita sudah terakreditasi ABET, kemudian terakreditasi IAPI ya. Jadi lulusan S1 Teknik Mesin UGM itu eh, sudah setara ya dengan lulusan di luar negeri ya, terutama di Amerika begitu. Jadi kita eh, di teknik mesin mempelajari banyak hal ya, misalkan penguatan keteknik mesinan dengan hands-on learning, kemudian complex problem solving, critical thinking, kemudian cognitive flexibility. Kemudian kita juga mempunyai MBKM ya, itu tidak perlu saya jelaskan detail ya, intinya Merdeka Belajar yang saya yakin di SMA juga sama. Kemudian kita kolaborasi erat dengan industri ya, baik industri besar maupun UMKM ya. Jadi misalkan Anda ingin magang, kemudian kerja praktek, ataupun nantinya bekerja setelah lulus itu khusus untuk magang kerja praktek itu selama ini tidak ada kendala ya. Misalkan ada mahasiswa yang tiba-tiba, Pak saya ingin kerja praktek atau magang di Pertamina, kami tinggal telepon Pertamina atau PLN dan alhamdulillah selama ini selalu ada jalan gitu ya karena eh, kerjasama dengan industri baik besar maupun kecil yang UMKM itu terjalin dengan baik gitu. Dan terutama kita juga di teknik mesin dibekali dengan teknologi baik teknologi terkini dan juga nanti dibekali dengan soft skill ya. Soft skill dalam artian tidak hanya dapat teknik mesin saja tetapi juga apa namanya bekal ya ketika nanti eh, setelah lulus S1 teknik mesin game. Baik, kemudian sehingga di teknik mesin game ini diharapkan nanti bisa kompetitif dan siap untuk berkontribusi pada masyarakatnya.
Nah, di teknik mesin ada 4 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi energi, kemudian konsentrasi material atau bahan, kemudian konsentrasi manufaktur, yang terakhir applied mekanik atau mekanika terapan. Jadi eh, ini yang Anda pelajari nanti misalkan Anda ke teknik mesin semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kurang lebih 4 tahun. Ya, jadi sepertinya agak ngeri begitu ya karena kebanyakan matematika. Misalkan di sini mulai semester 1 sudah matematika, fisika. Tapi di teknik mesin jangan khawatir ya. Semuanya serba enjoy begitu ya. Memang kelihatannya sangar, kelihatannya apa ya, sulit begitu ya. Tapi setelah masuk yang ada hanya kebahagiaan gitu. Nah, tadi Anda juga lihat, mungkin ada yang tanya, Pak, di teknik mesin mahasiswinya berapa ya? Tadi Anda lihat di video terakhir, tadi Anda lihat satu mahasiswi yang ikut salah satu kompetisi internasional gitu ya. Di kami nanti akan saya kenalkan kompetisi internasional apa saja. Dan mahasiswi sangat aktif ya. Di satu angkatan ya memang tidak banyak ya. Biasanya ada yang 6 gitu ya. Terakhir beberapa tahun lalu ada satu angkatan itu sekitar 11 mahasiswi dari sekitar 140 ya. Sekarang sudah 190 mahasiswa yang diterima tiap tahun, tapi beberapa waktu lalu 140 itu kurang lebih mahasiswinya ya sekitar 5 sampai 10 rata-rata seperti itu setiap angkatan. Tapi eh, mereka selalu merasa hobi begitu ya kalau di teknik mesin. Nah, meskipun kelihatannya sulit ya, tapi intinya teknik mesin mempelajari 4 konsentrasi tadi ya. Energi, kemudian mekanika terapan, material, kemudian terakhir manufacturing. Nah, di situ ya Anda akan belajar banyak hal terkait teknik mesin dan nanti bekerja di mana saja ketika setelah selesai teknik mesin ya. Nah, di 4 bidang tadi biasanya. Nanti akan saya paparkan lebih lanjut. Jadi eh, kita jangan khawatir nanti ketika Anda di teknik mesin Anda akan kami gembleng ya dengan critical thinking skill, kemudian juga selain itu social competence, kemudian lifelong learning. Kemudian juga ada satu mata kuliah yang membuat Anda akan enjoy yang yaitu ada KRKD konsep desain yaitu kompetisi begitu ya, lomba dan sebagainya. Kemudian ada juga yang capstone design ya, capstone design 1 dan capstone design 2 itu kerjasama dengan industri kecil dan menengah begitu. Kemudian ini kalau Anda lihat ini kan ya. Jadi ini informasi jadi suara contoh menyenangkan gitu ya. Seperti ini juga sama ini bisa dua ini ya. Ini juga sama ada beberapa topik ya. Ini semacam teribuse begitu ya. Ya. Jadi ini konsep ini Anda dapatkan nanti di semester 2. Jadi tahun pertama Anda langsung dapat tugas seperti ini, tugas kelompok ya, having fun begitu ya. Kemarin malah ada ide kalau yang ini Trebuse ini sasarannya bukan pipa-pipa ini tapi sasarannya dosen gitu ya. Bercanda ya, tapi intinya menyenangkan kuliah di teknik. Kemudian project ada caption design, nanti ini juga kelompok bisa yang penting ini bermanfaat bagi masyarakat, tapi Anda juga dapat skill. Nah, karena skill itu penting ya, selain tadi soft skill, ini hard skill ya. Anda diminta membuat benda yang benda itu bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Kemudian di kerjasama, baik kerjasama dengan industri besar, kemudian universitas di luar negeri, kemudian magang di universitas di luar negeri maupun magang di industri besar di Indonesia yaitu selama ini tidak ada kendala ya. Kalau ada mahasiswa yang ingin ke luar negeri biasanya langsung kami carikan link kali kepentingan channel atau mahasiswa yang ingin magang ke industri besar karena di beberapa tadi Anda lihat di video kami tadi beberapa alumni teknik mesin menjadi ada yang direktur utama di PLN, kemudian direktur utama di PJB, kemudian GM di Pertamina, direktur di Pertamina, jadi di Toyota dan sebagainya. Jadi
bukan sesuatu yang sulit ya apabila mahasiswa ingin bekerja nanti setelah lulus ataupun magang atau kerja praktek di industri-industri tadi. Ataupun misalkan inginnya riset ya dengan riset kelas dunia begitu ya bisa kami fasilitasi misalkan di Jerman, kemudian di Inggris, di Eropa ya, di Australia itu banyak mahasiswa kami yang ke sana juga setelah lulus banyak juga yang melanjutkan pendidikan di sana. Kemudian intinya hands-on learning ya. Jadi tadi kalau Anda lihat diagram alil tadi kan kayaknya semuanya serba matematika, semuanya serba sulit ya. Tapi begitu dijalani nanti Anda akan merasa enjoy begitu ya, karena semuanya serba menyenangkan ya. Eh, Anda diajari banyak hal begitu ya. Tentu saja tidak tidak lepas dari salah satunya tidak boleh lupa tentang safety, kemudian juga data analisis dan survey utilization, kemudian bagaimana menulis atau melakukan sesuatu yang based on teori gitu ya. Kemudian ini eh, sama seperti di teknik industri tadi yang disampaikan Pak Titis dan Bu Ilya, nanti ada beberapa mata kuliah yang teknik mesin dan teknik industri itu kuliah dalam satu kelas ya. Jadi di beberapa mata kuliah nanti teknik mesin dan teknik industri itu dalam satu kelas berbaur ya. Misalkan satu kelas ada 30 mahasiswa ya kurang lebih sekitar 50% 50% lah teknik mesin dan teknik industri nanti dalam satu kelas jadi bisa saling mengenal, saling berbaur gitu. Kemudian eh, tentu saja fakultas teknik itu apalagi teknik mesin biasanya lebih fokus ke engineering design ya. Kemudian juga kami zaman sekarang kan lebih ke AI dan sebagainya, ada programming, kemudian software dan sebagainya, dan numerical itu dan sebagainya kita ajarkan di sana. Dan kemudian ini eh, eh, student outcome ya, ini kita terakreditasi upgrade internasional lewat di bawah Boston Accord ya. Jadi Anda ketika lulus nanti akan dapat ini ya, scientific knowledge dan engineering analysis, kemudian design and manufacturing process, kemudian skill eksperimental atau eksperimen skill, kemudian ada juga dapat professional responsibility, ethics, collaboration, and leadership, kemudian dan sebagainya, lifelong learning, kemudian juga communication ya. Jangan khawatir teknik mesin katanya orang biasanya kaku, tapi kami eh, kami bekali dengan communication skill ya sehingga bisa berkomunikasi dengan baiknya. Dan ini tadi eh, saya sampaikan ada 4 konsentrasi, ada mekanika terapan. Ini biasanya banyak yang kerja di oil company, misalkan bejana tekan, kemudian getaran, ada juga yang kerja di pesisir perpipaan itu biasanya oil and gas company. Kemudian ada handling equipment itu banyak perusahaan manufacturing. Kemudian getaran akustik itu hampir semua industri membutuhkan vibration ya, ilmu tentang vibration. Kemudian di teknologi bahan juga sama failure analysis hampir semua industri memerlukan analisis failure atau beberapa alat kan pasti mengalami kegagalan ya, sehingga perlu skill yang bisa terkait dengan failure analysis ya. Kemudian juga konversi energi ini eh, ada yang misalkan Anda tertarik kerja di bidang aerodinamika itu juga kita bekali hari itu. Kemudian Anda pengen kerja misalkan di sekarang ya, sekarang kan banyak yang mobil listrik dan sebagainya itu salah satunya tentang energy conversion atau energi itu juga diajarkan di sini ya. Kemudian terakhir manufacturing, misalkan Anda pengen kerja di Toyota, Daihatsu, Honda, dan sebagainya, itu banyak alumni yang sudah jadi GM, bahkan ada yang jadi direktur di sana. Ya. Begitu, kemudian mahasiswa di teknik mesin biasanya semester 3 itu sudah ikut komunitas ya. Komunitas itu lomba-lomba yang terkait ya, misalkan seperti ini ya, ini kemarin baru saja tim Arjuna dari Australia memberangkatkan hampir 30 mahasiswa untuk formula, kalau Anda mungkin mengenalnya Formula One ya, ini ada formula khusus untuk mahasiswa ya, ada juga yang tim Bima Sakti juga sama, ini formula Bima Sakti ini khusus untuk combustion, kalau ini electric vehicle atau mobil listrik ya. Jadi ini sudah ada sejak 2015 ya. Jadi sebelum ada mobil listrik yang heboh beberapa tahun terakhir, mahasiswa teknik mesin UGM sudah membuat mobil balap listrik dan sudah lomba di berbagai negara begitu.
Ini juga Bima Sakti, ada juga yang Gajah Mada Aerospace Team bagi yang tertarik misalkan tentang pesawat dan sebagainya, Anda bisa bergabung di kelompok ini. Kemudian ini mobil hemat energi ini juga sama, sudah melanglang di berbagai negara di seluruh dunia ya. Kemudian Gamantaraya juga sama, ini tentang kapal, jadi lomba tentang kapal, kapal yang autonomus begitu, yang bisa bergerak sendiri dan sebagainya. Nah, oke, kalau Anda memerlukan informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi saya, ini nomor HP saya, nanti bisa langsung kontak saya. Dan untuk IUP tadi teknik kimia dan teknik industri sudah memulai IUP, kalau nggak salah teknik industri mulai tahun ini, dan teknik mesin insya Allah akan mulai membuka IUP atau International Undergraduate Program mulai tahun depan ya, tahun 2025. Oke, baik, begitu dari saya Mbak Yolanda, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim atas pemaparan materinya. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah teknik mesin masih cocok untuk perempuan? Karena seperti yang kita ketahui, sedikit jumlah Sri Kandi teknik mesin. Mohon maaf ya, masih menit ya. Di teknik mesin UGM memang sedikit jumlah mahasiswinya. Biasanya hanya sekitar 5 sampai 10. Di angkatan saya sendiri hanya ada 2 orang ya. Tapi di antara 2 orang dari satu angkatan saya 140. Tapi jangan khawatir, mereka tidak kalah dengan yang mahasiswa ya. Jadi di video saya tadi Anda bisa melihat kalau salah satu salah satu teknik mesin kami ya itu juga eh, misalkan nih tadi ya ini saya share screen. Nah ini alumni kami yang kemarin ikut lomba ya di salah satu lomba. Jadi eh, banyak mau mahasiswi yang ikut kompetisi ya, baik di Arjuna Bima Sakti maupun tadi tim-tim lomba. Jadi bukan sesuatu yang kemudian aneh begitu ya, tapi eh, bahkan banyak mahasiswa yang tertarik masuk ke teknik mesin begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Mbak Yolanda. Monggo Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Yolanda. Selamat malam Pak Muslim. Terima kasih. Oke, Saya selamat. salah satu ortu dari anak-anak di Padmanaba. Terima kasih telah memberikan pencerahan kepada kami orang tua maupun anak-anak di Padmanaba, nggih Pak nggih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan umum dari ortu, Pak. Karena ortu itu biasanya melihat sesuatu itu kadang belum bertanyanya itu tidak di yang bersangkutan. Jadi contohnya di teknik mesin itu memang di Padmanaba sendiri itu sangat sedikit yang minat untuk ke teknik mesin dengan alasan beberapa salah satu di antaranya adalah waduh kalau ke teknik mesin ya tadi seperti tadi itu nggak cocok untuk cewek itu satu. Dan yang kedua adalah kalau di teknik mesin itu kan belajarnya dalam pikiran orang tua itu nanti yang dipelajari adalah mesin motor, mesin apa mobil yang ruwet-ruwet kayak gitu. Itu bayangannya terus kok berkecimpung dengan oli-oli misalnya seperti itu loh Pak. Itu bayangan orang tua seperti itu. Terus kemudian apa namanya tadi disampaikan baik di teknik industri maupun di teknik mesin itu ada kolaborasi karena memang satu departemen ya Pak ya teknik industri dengan teknik mesin itu ada irisan-irisan mata kuliah yang sama. Ini pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya saya memang mengincar teknik industri misalnya berhubung di peminatan itu kok kan sekarang ini anak-anak baru mau yang eligible mau memasukkan
apa pilihan SNBP-nya ya Pak ya, dan juga nanti sebentar lagi UTBK-nya juga gitu. Itu tuh seandainya ada wah kalau di teknik industri kok welan ini, seandainya anak saya misalnya mau ke teknik mesin itu apakah nanti malah justru tersesat di sana Pak, nggak bisa di teknik industrinya seperti itu Pak. Terima kasih Pak, mohon penjelasan dan pencerahannya Pak. Oke, jadi yang pertama Pak, dulu waktu saya kuliah masuk S1 Teknik Mesin, saya kebetulan dari Sragen Pak. Itu teman saya Oke. satu kelas itu kalau SMA 1 Jogja, SMA 3 Jogja, SMA 8 Jogja. Jadi katanya mereka itu seperti pindah kelas begitu ya. Jadi banyak yang itu, tapi sekarang ya banyak juga Pak yang dari SMA 3. Jadi saya ketika lulus S1 Teknik Mesin itu pernah kerja di industri. Salah Mm-mm. satu industri EPC ya, Industry Procurement and Contractor. Itu salah satunya waktu itu saya menangani beberapa proyek di oil company di Indonesia. Itu lulusan S1 Teknik Mesin tidak lagi bergelut oli dan sebagainya Pak, tapi lebih banyak di analisa ya, engineering Oh. analysis begitu. Jadi yang bergelut di oli, kemudian itu biasanya anak buahnya. Jadi biasanya mereka yang sudah lulus D3, kemudian SMK itu Mm-mm. mereka sudah kerja di sana 20 tahun, 15 tahun, begitu anak teknik mesin lulus S1 umur 22 tahun langsung masuk, biasanya langsung menjadi supervisor atau atasannya mereka. Jadi Oh. mereka tinggal apa ya, tinggal melakukan analisis dan nanti eksekutornya tentu saja anak buah dari alumni itu. Dan kemudian lebih ke engineering analisis, Pak. Jadi mungkin kalau bapak tanya ke teknik mesin, alumni teknik mesin itu berapa orang yang bisa memperbaiki motor atau mobilnya sendiri kalau rusak itu mungkin hanya sekitar kurang dari 5% mungkin ya. Itu pun Oh karena gitu. mereka hobi, karena mereka hobi ya. Oh Nah, gitu. karena memang bayangan sebenarnya bahasa Inggrisnya teknik mesin ini kan bukan machine engineering tapi mechanical engineering. Nah, Oh. makanya kemudian diterjemahkan ke Indonesia itu menurut saya kurang pas begitu sehingga asumsinya mesin motor, kemudian mesin Ya. mobil. Gitu. Kalau terus terang saya sendiri kalau mobil saya rusak atau servis, motor saya rusak servis ya saya ke bengkel, Pak. Tidak pernah saya Hmm. perbaiki sendiri begitu. Jadi kemudian jadi lebih ke engineering analisis, Pak. Jadi alumni S1 teknik mesin itu lebih ke engineering analisis. Jadi kalau ada problem tadi di Pertamina, di PLN, di PCB, kemudian di Chevron, kemudian di PGN, Medco dan sebagainya itu banyak alumni kami di Exxon Mobil itu banyak alumni kami dari teknik mesin, Toyota, Honda dan sebagainya. Tapi mereka tidak lagi berkecimpung pada mesin-mesin itu secara langsung begitu. Kemudian yang tadi mungkin bisa ditambahkan Pak Titis sama Bu Elia ya. Tadi terkait dengan kuliah yang gabung itu hanya kuliah dasar, Pak. Oh Misalkan gitu. matematika, biologi, statistik, kemudian kimia, kemudian ya itu mata kuliah dasar saja, Pak. Itu hanya ada di semester 1, semester 2. Itu pun tidak semua mata kuliah. Nanti semester 3 sampai semester 8 ya sudah pisah lagi begitu. Nah, karena memang sama, kurikulum engineering itu kan di semester awal itu kan sama ya, ada matematika, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Nah itu dulu memang terpisah, kemudian di teknik mesin itu kan namanya Departemen Teknik Mesin dan Industri. Jadi teknik mesin dan industri itu jadi satu gedung. Nah kemudian kami prodi mesin sama prodi industri itu waktu itu gini, kok anak mesin sama industri tidak saling kenal ya gitu. Nah, Hmm. kemudian gimana kalau kuliahnya kita gabung saja ya, tapi khusus kuliah dasar tadi, matematika, fisika, kimia, biologi, statistik itu kami gabung jadi satu. Tapi selain mata kuliah itu ya tidak sih Pak, itu nanti sudah terpisah-pisah. Makanya Pak, monggo kalau Pak Tito sama Pak William mungkin menambahkan terkait tadi. Ya atau mungkin ada pertanyaan lain Pak, mungkin yang belum saya jawab Pak Yasin. Yang jelas tadi terima kasih Pak atas pencerahannya. Berarti selama ini asumsi kita salah Pak tentang teknik mesin itu orang tua itu biasanya, "Weh ojo neng teknik mesin, kuwi iki lanang banget ngono kuwi kayak teknik banget nek mesin. Hubungannya gue anu ternyata tidak seperti itu ya Pak ya." Nah, ini semoga nanti ini masih ada waktu untuk yang eligible memikirkan seandainya ada yang tertarik nanti di teknik mesin bisa bergabung dengan Pak Muslim semoga Pak ini Pak nanti Pak. Sementara saya itu dulu Pak, nanti mungkin Terima kasih Pak Yasin. ya, terima kasih atas jawabannya Pak Muslim. Ya, sama-sama Pak Yasin.
Oke, silakan saya kembalikan ke Mbak Yolanda lagi atau ada pertanyaan di chat yang mungkin. Ya, sepertinya itu Mbak Yolanda dari saya. Saya tidak ada yang tanya lagi. Saya kembalikan ke Mbak Yolanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muslim untuk waktunya. Sepertinya dari teman-teman juga sudah tidak ingin ada yang ditanyakan. Terima kasih pula kepada 4 narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Terima kasih kepada 4 narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Paguyuban Orang Tua yang telah mengadakan diskusi prodi pada hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya, izin untuk live meeting. Terima kasih.